Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang santai dengan gundul gundul nggak tahu bisa. Ketemu lagi di ruang santai seperti kemarin-kemarin ya. Seperti biasa, saat ini saya kemarin nonton video wong lur baju kurang jadi aku tahlil orang ini terus aku tahlil. Jadi ini cerita saya nonton video YouTube, bahwasannya ada beberapa pertanyaan yang membuat saya tersinggung karena itu adalah ada jawabannya. Jawaban itu ketika saya masih SMP sudah terjawab. Jadi di video itu ada pertanyaan, apakah mempunyai moral itu harus orang yang beragama, dan apakah moral itu diambil dari agama. Kayaknya pertanyaan seperti itu. Agama itu apa moral itu harus dua agama, apa agama itu harus punya moral. Itu sebenarnya udah jawabannya udah waktu SMP biyen itu jawabannya udah di waktu saya masih SMP. Norma-norma agama itu memunculkan rasa moralitas kepada hati manusia mulai sejak SD, SMP, SMA. Dan itu ditanyakan di sebuah video, apakah agama itu moral berhubungan dengan agama. Jawabannya bukan berhubungan, tapi ilmu dan barokahnya itu dari agama. Saya Islam itu jatuhnya ke moralitas. Jadi barokah dari ilmu agama itu jatuhnya ke moralitas, karena agama itu adalah sebuah kebaikan. Moral kan isinya memang harus kebaikan yang melimpah ya. Jadi kita nggak tahu berbuat jelek. Jadi itu guys, itu aku heran. Jadi jawaban pertanyaan itu saya di ruang santai ini membahas masalah tentang agama dan moralitas. Yang pertama, jawaban itu udah ada di waktu kita masih saya SMP di tahun 29778. Saya lulus SMP itu tahun 96, 94, 5 dan 6, 95. Di tahun 95. Apa namanya ruang santai ya. Kita saat ini membahas di ruang santai, di luar ruangan, dan saya masih di ruang santai dengan saya di ruang santai. Dan saat ini saya akan menjawab bahwasannya pertanyaan itu sudah terjawab di saya tahun 1995, karena norma-norma agama itu menimbulkan rasa moralitas di individu manusia. Dan sebelum kita membahas itu, di negara Indonesia adalah sebuah negara Pancasilais, dan norma-norma itu kita sebut masuk ke agama. Norma-norma moralitas itu berada di lambang negara, yaitu Pancasila.
Pancasila. Kalau salah 1, 2, 3, 4 itu adalah menimbulkan norma-norma Pancasila. Sebelum saya untuk meneruskan lanjut video, saya akan menjelaskan apakah norma itu berhubungan, moral itu berhubungan dengan agama, dan apakah agama berhubungan dengan moral atau moralitas. Jawabannya adalah agama adalah lebih tinggi daripada moralitas. Agama moral, karena di moral sebenarnya sini, kalau di Indonesia agama moral itu sebenarnya Pancasila, itu agama Pancasila, dan moralitas ada di dalam Pancasila itu sendiri. Dan memang pemikiran kita beda. Jadi mereka adalah orang-orang intelek, orang-orang cerdas, orang-orang ilmiah yang percaya akan kata-kata motivasi orang-orang ilmuwan yang dahulu. Nah, pokoknya orang filsafat dari zaman dulu itu, mereka sangat percaya dengan penemuan-penemuan mereka. Padahal di Islam mereka, seperti video kemarin saya bicarakan, yaitu Iqra, Al-Falaq, Iqra bismillah dan seterusnya. Di ayat 2, bahwa manusia itu disuruh untuk menulis dengan pena, membaca dan menulis. Dan dari Al-Falaq itu para ilmuwan itu muncul. Jadi para ilmuwan muncul membawa sebuah tulisan dan membawa sebuah pesan untuk dibaca seluruh manusia. Karena seperti ini, dan moral kita adalah untuk dulu ada di sekolah itu ada pendidikan moral Pancasila, sebenarnya itu. Kalau kita ingin tahu tentang rasa moral di negara kita Indonesia, yaitu di pendidikan Pancasila. Dan jadi terus jawabannya sebenarnya udah ada di saya waktu SMP. Apakah agama itu berhubungan dengan moralitas? Jawabannya itu hanya sekelumit dari agama. Moralitas hanya sekelumit, secaca aja dari agama Islam, khususnya agama Islam. Dan agama Islam memang membawa kebaikan yang sangat luar biasa. Di episode kemarin saya pernah ada di surat Al-Kautsar, bahwa Allah itu telah memberikan kebaikan yang sangat banyak untuk umat manusia, memberikan sangat banyak untuk manusia. Dan kebaikan termasuk adalah moral. Kalau orang yang tidak punya moral berarti kan tidak punya kebaikan, tidak punya akhlak, tidak punya tidak punya norma-norma asusila, tidak punya sifat-sifat kebaikan pada dirinya. Dan biar video ini kalau memang dibaca si penanya, saya berikutnya tulisannya aku tahlil, dan saya akan memberi jawaban. Jawabannya ada, jawaban itu mulai saya SD 19 tahun 1995. Di sini saya akan memberi penjelasan apakah orang agama itu
sangat apakah berhubungan dengan moral? Jawabannya iya, dan itu hanya sekelumit dari agama. Contohnya seperti ini. Di saya ada ini ada kata-kata bijak, bumi ini bisa mencukupi 7 generasi. Saya lupa ini sopo saya nulis ini. Bumi ini bisa, ini bumi. Jadi orang motivasi ini, kalau nggak salah ini adalah kata-kata Albert Einstein mungkin, kalau nggak keliru. Bumi ini bisa mencukupi 7 generasi, tapi atau namun tidak untuk atau tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah. Bumi ini cukup hanya untuk 7 generasi, tapi atau namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. Paham nggak maksudnya? Dari kata-kata penemu toko dunia, ini toko dunia yang mengatakan seperti itu. Jangankan orang-orang kenapa celeber ini ikut toko dunia. Toko dunia itu adalah wong-wong sing punya rasa moralitas yang tinggi seperti Albert Einstein, habis itu John F. Kennedy, habis itu mereka punya kebaikan sangat banyak sebenarnya untuk dunia. Kalau ada pertanyaan apakah agama itu berhubungan dengan moralitas, jawabannya iya, dan itu hanya sepenggal, tapi hanya di kitab suci Al-Quran, hanya di agama Islam. Tapi agama saya nggak menyerang agama lain juga sangat ada penuh kebaikan. Tapi saya Islam mempercayai bahwa kitab suci itu berhubungan dengan kata-kata motivasi semua orang-orang tokoh-tokoh dunia, yang tokoh-tokoh dunia zaman dulu sampai zaman sekarang itu Al-Quran sangat berhubungan dengan kata-kata nasihat mereka. Seperti salah satu contoh, karena jawaban saya salah satu di sini ini ada yang tidak di Al-Quran, yang tidak menyukai orang yang kurang berbuat jelek. Ini ada di surat Al-Lumajah. Wailul likulli umazatil lumajah. Bener atau ya? Ya. Wailul likulli umazatil lumajah. Yang artinya yaitu celakalah bagi orang-orang yang bagi para pengumpat dan pencela. Pengumpat dan pencela berarti yang jauh dari moral, yang nggak punya moral, yang nggak punya etika, yang nggak punya kebaikan, yang nggak punya kebijakan, yang pelit, yang sombong, yang punya yang berprinsip seperti iblis, berprinsip seperti setan. Dan yang kedua, bahwa Allah sudah sebelum kita dan sebelum rasul-rasul kita, bahwasannya setan kita sudah diberi musuh, yaitu setan. Setan itu siapa? Setan bisa menjelma seperti pocong, itu bisa dengan setan bersekutulah, tapi adalah setan yang sangat musuh yang nyata bagi manusia, yaitu adalah sifat-sifat seperti sombong, sifat seperti gak punya moral, sifat seperti pelit, sifat seperti kurang
menjelek-jelekan orang, pencela, pengumpat, bahwa itu adalah sudah dinaskan di Al-Quran bahwa itu adalah musuh terberat bagi manusia bisa garing, yaitu moral, moralitas moral. Jadi orang yang nggak punya moral itu di situ Al-Quran dikatakan di situ, di pencela, pengumpat, itu adalah orang yang kurang moralitas. Itu hanya separuh, itu aja, itu hanya sebuah pendidikan di agama lain, apalagi biksu ya, apalagi Buddha itu biksu itu hanya bertapa, tidak makan daging ya kan, tidak makan, tidak mau bertengkar dengan orang, tidak mau, pokoknya yang nggak punya rasa moral itu ya sama mereka dijauhi. Ini saya kasih contoh di surat Al-Humazah ayat pertama, yaitu wailul likulli humazatin lumazah. Video ini sudah saya bahas di kata-kata ini sudah saya bahas di video yang kemarin. Dan yang berhubungan lagi dengan rasa moralitas, yaitu di surat yang enteng-enteng aja, surat Al-Kautsar yang inna kal kausar, ayat pertama, sesungguhnya kami telah memberikan engkau ya Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Video ini sudah saya bahas, kata-kata ini sudah saya bahas di video yang kemarin. Sesungguhnya kami telah memberikan yang sangat banyak. Kebaikan gunanya agar orang mempunyai rasa moralitas di kehidupannya, di kehidupan anak turunnya, di kehidupan lingkungannya. Dan kenapa Allah memberikan surat Al-Humazah? Karena akan kena celaka bagi orang-orang pencela dan pengumpat dalam kurung yang kurang moralitas kurung tutup gitu. Jadi seperti ini, bahwasanya kalau ini ya, ini langsung saya mengambil dari, karena berhubungan, kata-kata ini berhubungan dengan kata-kata bijak. Kita bicara ini sangat berhubungan dengan kata bijak yang dibuat oleh orang-orang atau tokoh-tokoh dunia zaman dulu. Dan ini yang apa, jawaban yang ini yang sangat dalam sebenarnya, dan yang paling mudah, yaitu kita hidup di Indonesia, itu Pancasila. Karena orang yang tidak mempunyai moralitas itu kurang Pancasilais, yaitu Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena orang yang kurang moral adalah orang yang kurang beradab dan kurang punya rasa kemanusiaan, orang yang mencela, berbuat jahat, maling dan sebagainya. Dan kadang orang itu memang diberi kebutuhan dan mereka stuck, tidak mampu, akhirnya mereka menjadi seorang pelacur, seorang maling, karena mereka hatinya masih tertutup dan kurang pengetahuan atau wawasan. Jadi mereka dengan secara gampang mencari sebuah jawaban ekonomi dengan cara seperti itu. Jangan banyak kegiatan-kegiatan yang sangat positif dan sangat punya moralitas daripada seperti itu. Karena saya enggak bisa mungkiri sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, bahwa baik buruk itu sudah
diciptakan dan sudah ditulis oleh di kitab suci Al-Quran. Apa baik dan buruk dan rukun iman yang keempat yaitu percaya akan hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari kehancuran dunia, bencana yang sangat besar, bencana kehancuran semua umat manusia. Kalau bisa saya omongan kehancuran kejelekan, jadi hancur itu kan musibah kan, jadi musibah. Jadi sudah kebaikan dan keburukan sudah ditulis di paraf, ditandatangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman dulu sampai sekarang. Dan seandainya Anda bertanya apakah seperti ini, apakah seperti itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditulis di kitab suci Al-Quran. Jadi kalau bicara moral, kita sebagai orang negara Indonesia harus patuh kepada Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena orang nggak pernah moral, yang kurang moral berarti orang yang kurang kemanusiaan yang adil dan beradab. Agar mempunyai, kalau kita udah paham di ayat 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, Indonesia akan menjadi satu dan menjadi persatuan Indonesia. Dan setelah Indonesia mempunyai persatuan Indonesia, akan kita wajib memiliki kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi itu sebuah paraf bahwa moral itu sangat dibutuhkan, bukan sangat dibutuhkan, dan harus dilakukan, karena moral itu adalah prinsip salah satu negara untuk memperbaiki negaranya. Jadi Pancasila itu memang moral, mereka Pancasila. Dan jangan menjadi sebuah pertanyaan kalau di situasi orang yang punya moral, ada beberapa orang yang tidak punya moral, karena itu memang ada sebuah takdir sebenarnya. Karena kita akan menghadapi kiamat, bahwa orang tidak, saya akan menjelaskan ada di salah satu Al-Asr yang kemarin di masa, dan wal asri innal insana di salah 2 yang punya seperti ini. Sesungguhnya orang-orang itu adalah dalam keadaan yang rugi. Jadi memang kita untuk diterpa di Islam itu kita diajarkan sangat harus menjadi manusia muslim yang sangat strong sebenarnya. Kita wajib untuk memerangi dosa, kita wajib untuk berkorban demi kebaikan, amal, habis itu bersedekah, memberi fakir miskin, menyantuni yatim, memberikan saudara-saudara. Itu sebenarnya kewajiban yang ada di rukun Islam. Rukun Islam kan syahadat, habis itu syahadat, sholat 5 waktu, berpuasa, memberi zakat kepada fakir miskin, itu ada di rukun Islam. Di Islam itu gak gampang bro, jadi orang Islam gak gampang. Kita sholat pun kalau kita tidak memberi, kita tidak berzakat, kita masih kena azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab itu bukan hanya kita di akhirat, mungkin juga kita dijauhkan, dihilangkan rasa moral kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan tindakan non moral yang tanpa disengaja itu bisa khilaf. Jadi dalam bahasa Arab kita akan menjadi seorang khilaf
khilafah. Kalau kita baik berarti kita menjadi khilafah, kalau kita kurang baik kita menjadi khilaf. Dan norma moral yang di Indonesia yaitu harus percaya kepada Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Harus baca seperti itu. Nah, ngomong ini saya nonton video video YouTube bahwa moral berhubungan dengan agama. Jawaban itu sebenarnya moral itu bukan hanya berhubungan dengan agama. Moral itu adalah hasil jawaban dari orang yang belajar di agama. Itu hanya sabu kuku moral itu. Karena kalau jawaban harusnya apakah Pancasila itu menurut kita untuk punya rasa moral, ya bukan dari agama, dari Pancasila sebenarnya. Jangan dari agama dulu. Dan apakah agama itu mempunyai berhubungan dengan apa? Agama di atas, Pancasila itu di negara Indonesia agama di atas, azas peraturan Pancasila, baru kita ke moral. Jadi agama itu di atas, jadi moral di bawahnya agama. Karena saya ngomong di agama karena itu adalah sekelumit secuil dari isi-isi peraturan agama, yaitu di agama Islam, khususnya saya di agama Islam. Jadi saya ambil contoh ada di surat Al-Humazah ayat pertama, belum maju celak, nanti kalau Anda tidak punya moral Anda akan celaka. Celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Yang kedua adalah di surat Al-Kautsar ayat 1, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan banyak-banyak kebaikan kepadamu ya Muhammad, termasuk umat-umatnya seperti kita semua. Kenapa kita nggak melakukan kebaikan? Kenapa kita hanya melakukan kejelekan, padahal kita sudah diberi kebaikan? Seperti itu ya Lur. Terima kasih. Kalau misal ada yang nonton video ini dan ada yang paham bahwa ruang santai-santaian, jadi saya hanya memberikan apa yang saya baca dan memberikan dan mengingatkan bahwa tokoh-tokoh dunia itu membawa kebijakan dan moralitas kepada manusia dengan cara dia memberikan tulisan motivasi kepada seluruh dunia, seluruh makhluk dunia, bukan hanya Tan Malaka atau misal Pak Soekarno, terus Albert Einstein, habis itu tokoh-tokoh dunia lainnya, habis itu banyak pokoknya. Dan mereka secara sengaja tidak sengaja itu sangat berhubungan dengan kitab suci Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang santai yang saya berikan, tetap kopi tas gawe. Nikmat. Rokok sama
Samsu rokoknya Samsu, Sampurna Mil, terus Surya kadang. Yang ini Samsu karena gak punya duit. Surya yang paling Surya gitu Mas Samsu ya. Jangan lupa minum air putih biar sehat. Saya bahas ini ruang santai beda pembahasan karena moral itu berhubungan dengan kata motivasi. Moral itu dan kata motivasi saya pelajari, dan kebanyakan mereka atau secara nggak sengaja adalah bersumber dari Al-Quran. Jadi moralitas itu bukan dampak orang yang beragama punya moralitas, jawabannya orang yang beragama akan mempunyai barokah, dan orang yang memahami barokah akan mempunyai moral untuk di sekelilingnya, di kanan kiri kita, di sekeliling orang yang beragama itu. Dan moral di Indonesia adalah di Pancasila, ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.